mau main ke rumah kamu buat ngeliat kondisi mama kamu boleh? Boleh Om. Tapi Kalau sekarang boleh? boleh deh. Ayo. Ini Om titip dulu ya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Eyang, Intannya ada Yang? Intannya belum pulang. Kamu siapa? Aku Tiara Yang, temannya Intan. Oh, kamu tuh yang namanya Tiara. Eyang sudah sering kali dengar tentang kamu. Sekarang kesini mau apa? Mau belajar bareng? Enggak Yang, aku lagi bosen di rumah sendiri. Makanya aku kesini buat main Uno bareng Intan Yang. Nih, Unonya. Intannya kan belum datang. Gimana kalau main Unonya sama Eyang? Yaudah yuk Yang. Ayo. Tiara cantik, kamu ada di sini? Tante mau ikutan main? Boleh, nanti ikut main ya. Tapi Tante mau ambil makanan dulu buat kamu. Iya Tante. Udah, yuk. Yuk. Ayo. Ayo kita main Uno. Iya Yang. Rumah kamu masih jauh nggak? Enggak Om, dikit lagi nyampe kok. Om angkat telepon sebentar ya. Ya halo. Saya pikir meetingnya besok. Oh, udah di sana ya? Ya udah tunggu aja. Saya segera ke sana sekarang. Siap, thank you. Aduh. Sayang, maafin Om ya. Om kayak nggak bisa ke rumah kamu hari ini. Om salah, Om pikir Om hari ini libur, nggak ada meeting. Tapi ternyata sekarang Om udah ditungguin di kantor. Oh, nggak apa-apa Om. Kan bisa main ke rumahku besok. Iya. Ini. Tadi kan Om belum bayar gorengan. Nanti di jalan kamu ya. Tos. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Tiara? Tiara? Tiara mana ya? Tiara? Tiara? Tiara kemana sih? Aduh. Sinya. Bibi, Iyanya. kamu lihat Tiara nggak? Tadi sih saya lihat non Tiara ada di kamarnya, Nya. Oh, di kamarnya? Iya. Ya udah, kamu lanjut kerja. Misinya. Tante, kita lagi bikin apa? Ini Tante habis manasin makanan tadi siang. Tante habis bikin bihun. Kamu cobain ya sayang, ya? Ya. Kamu pasti akan suka. Nih, Tante suapin. Ya. Gimana? Enak Tante. Serius? Coba deh, lagi ya. Enak kan? Enak. Terus kamu gimana? Kamu udah ngomong sama oma kamu kalau kamu nggak mau pengen punya ibu tiri. Iya Tante, aku sih udah bilang ke Oma. Tapi aku dengar sih Oma tetap maksain Papa buat nikah lagi Tante. Apa? Oma maksa kayak gitu? Iya Tante. Ya udah, kalau gitu mendingan kamu tinggal di sini aja sementara. Sama tante, sama Tiara Manis, ya. Kan biar kamu ada temennya juga sayang. Dan kalau misalkan kamu belum pulang, nanti kan Omo bakal nyariin kamu. Dan mungkin dia bakal nurutin semua kemauan kamu. Tapi Tante, Ini demi kebaikan kamu sayang. Kau mau kan kemauan kamu bisa diturutin?
Iya tante. Aku nggak usah pulang, aku diam sini aja. Kan di sini kan juga ada Tiara juga yang nemenin sama tante. Nih, apa lagi ya? Ini idenya udah bisa saya terima. Cuma saya minta perencanaan lebih matang. Saya terima telepon sebentar. Oh, silakan Pak Ardi. Ma, ini aku lagi meeting. Sebentar lagi telepon ya. Halo Ardi, jangan tutup dulu teleponnya. Ini Tiara nggak ada di rumah. Nggak ada gimana sih, Ma? Mungkin lagi main di depan kali. Mama coba cari di sekeliling rumah dulu. Tenang ya, Ma ya. Udah mama cari keliling rumah, tetap nggak ada di rumah, nggak ada di kamarnya, di mana-mana nggak ada. Oke, ya udah. Gini deh, Mama pokoknya nggak usah panik. Aku langsung pulang sekarang. Nanti di jalan sambil aku telepon teman-temannya, siapa tahu ada yang tahu, ya? Iya, iya. Oke, jadi saya rasa ini saya udah bisa terima. Meeting kita selesai. Untuk pertemuan selanjutnya akan di-arrange sama sekretaris saya, ya? Oh iya Pak, baik Pak. Tiara, Tiara, Ardi. Ma, udah ada kabar dari Tiara? Belum Ardi. Mama udah coba telepon Maya. Siapa tahu Tiara ada sama dia. Udah mama telepon Maya, tapi nggak ada juga sama Maya. Malah dia kaget nggak dengerin Tiara nggak ada di rumah. Dia sekarang menuju pulang. Aduh. Astaga, kamu kemana sayang? Tiara, Tiara, Tiara. Ma, Mama pasti ngomong sesuatu ya sama Tiara. Ngomong sesuatu apa? Kamu tuh enaknya nuduh mama. Jujur sama aku, Ma. Mama pasti ngomong sama Tiara untuk maksa aku nikah lagi, iya kan? Iya. Tiara pasti mendengarkan obrolanku di telepon soal perjodohan Ardi dengan Luna. Bener kan, Ma? Tapi mama nggak sengaja kok. Bagus, Ma. Bagus. Aku udah ingetin Mama. Sekarang gara-gara keegoisan Mama, Mama bikin dia marah. Mungkin Tiara kabur, kita nggak tahu dia ada di mana sekarang. Tiara, ini udah mau malam. Sebaiknya kamu pulang ke rumah. Nanti dicariin Oma sama papa kamu loh. Pulang. Iya, Ma. Tiara harus pulang. Pasti papanya sama omanya nyariin. Intan, aku mau di sini aja. Kan sayang, Tiara cantik aja mau di sini. Kamu nginep ya sayangnya? Iya, Tante. Tapi, Ma, Tiara kan belum izin ke keluarganya. Udah nggak apa-apa. Tunggu aja sampai papanya jemput ke sini. Sekalian mama juga pengen ngomong sama papanya. Supaya papanya nggak nikah lagi. Iya, Tante. Enggak, Naila tidak boleh seperti itu. Keluarga temannya Intan itu pasti khawatir. Dia harus pulang. Halo, Bu. Nah Mirza, ini Ibu.
Iya, Bu. Kamu tolong anterin temennya Intan pulang ya. Iya, aku kesana sekarang ya, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih. Gimana? Kamu mau kan nginep sini? Mau Tante. Tapi Ma, nanti papanya Tiara nyariin. Takutnya dikirain Tiara itu diculik, terus langsung telepon polisi. Biar mama aja ngadepin. Lagi pula mama kan juga pengen ketemu sama papanya. Tapi Ma, kasihan papanya Tiara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya ada yang mau pulang. Ayo, Om Mirza anterin. Ya, Bikin papa kamu sedih. Tapi kamu harus bilang sama papa kamu kalau misalkan kamu nggak mau papa kamu nikah lagi dan punya ibu tiri. Ya sayang? iya Tante. Ya udah Tante, Tiara pulang dulu ya. Tiara, aku temenin keluar ya. Ayo. Hati-hati ya Tiara cantik. Iya Tante. Bu, Siska sudah di rumah belum? Kok Tiara belum pulang ya? Aduh. Iya, terima kasih ya. Halo Debbie sayang, ini Om Ardi, papa Tiara. Iya, Tiara main ke rumah kamu nggak? Oh nggak ya? Ya udah, makasih ya sayang ya. Tiara kamu di mana sih nak? Kenapa tidak ada satupun orang yang tahu keberadaan kamu Tiara? Ma, kalau sampai terjadi sesuatu sama Tiara itu salah Mama. Dah, sampai. Ini 1, 2, 3. 3. Dah, makasih ya Mirza. Dadah. Dadah. Siapa tuh Ardi? Coba lihat. Kalau Pak RT atau ada orang yang minta sumbangan, suruh pergi aja. Nggak tahu apa, orang lagi sedih. Mama temuin sendiri aja. Ya Allah, Tiara, syukurlah kamu sudah pulang. Oma sampai cemas mikirin kamu hilang. Kamu dari mana? Main kemana? Sama siapa? Kok nggak bilang-bilang? Ardi, udah nggak usah ditanya-tanya dulu ya. Kasihan Tiara. Lebih baik bawa masuk ya. Ayo, Pak. Papa. Ada apa? Tadi aku ke rumahnya Intan, Pak. Tapi Papa jangan bilang-bilang Oma ya. Lain kali ngomong dulu sama Papa. Iya, Pak. Janji? Janji. Yuk.
sih? Intan. Ya. Pensel kamu patah ya? Nih, aku masih ada satu. Pakai aja. Ini. Nih. Makasih ya, Tiara. Iya. Tiara. Berdiri kamu. Iya, Bu. Barusan Ibu lihat kamu mengajak ngobrol Intan. Kamu sudah ganggu dia ya? Enggak, Bu. Maaf, Bu. Kalau Tiara dihukum, saya juga harus dihukum. Tadi Tiara cuma minjemin pensil untuk saya, soalnya pensil saya patah. Iya, Bu. Kalau gitu Ibu tidak akan hukum kalian. Karena tadi cuma meminjamkan pensil kepada Intan. Oke, kalian duduk. Makasih ya, Bu. Tiara, masa buku-bukunya berantakan di sini sih? Oh, malaikat baik hati. Kenapa mukanya sama kayak Mas Ardi? Kok Tiara manggilnya Om Malaikat baik hati? Aku harus tanya sama Ardi. Kenapa Tiara harus manggil dia Om bukan Papa? Mungkin dia tahu kenapa. Dia tahu, dia pasti tahu. Tanya, Mas Ardi. Mas. Mbak, Ya, Bu. ada bunga yang segar nggak di sini ya? Ada, Bu. Silakan. Mau pilih bunga apa? Iya, sebentar saya lihat-lihat dulu ya. Ya. Mas Ardi, kamu di mana, Mas? Mas, aku pengen ketemu sama kamu, Mas. Mas Ardi, kamu di mana, Mas? Wanita itu, dia yang udah ngambil anak aku. Mana Tiara? Mana Tiara? Mana Tiara? Anak saya! Aku mau anakku kembali. Mana Tiara? Mama, mau. Naila. Naila, kamu di kamar ya? Naila? Naila? Kok nggak ada di kamar? Naila? Naila? Di mana dia? Astagfirullahaladzim. Naila keluar. Naila? 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 Ya, Mas, Bu. tahu anak saya kan? Lihat nggak kemana? Oh, anak Ibu. Pergi ke arah sana, Ibu. Terima kasih ya, Mas. Iya, Bu. Gawat ini. Naila pasti kumat lagi. Saya harus minta tolong Mirza. Halo? Halo, Nak Mirza? Nak Mirza, saya bisa minta bantuan lagi? Naila pergi dari rumah. Tolong carikan ya, Nak, ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Nak Mirza. Aku mau anakku kembali. Naik, udah naik. Lepasin. Dia tahu ada Tiara di mana. Iya, naik, kita pulang, kita pulang. Dasar. Untung aja Tiara nggak ikut dia. Bu, Ibu nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa.
Makasih ya, Mbak. Ya, Bu. Bu, Nak Mirza, terima kasih banyak ya sudah menolong Naila. Kalau tidak ada Nak Mirza, Ibu nggak tahu apa yang terjadi. iya Bu. Kamu sholat istikharah agar kamu mendapat petunjuk dari Allah. Kalau kamu benar-benar sudah mantap, sebaiknya hal ini dibicarakan terlebih dahulu sama Ibu Narsi. Ingat, ini tanggung jawab yang besar. Jika kamu menikahi Naila, kehidupan kamu akan berubah drastis. Mungkin sekarang waktunya aku bicara sama Ibu Narsi untuk mengutarakan niat aku. Bu, aku mau bicara serius sama Ibu. Bicara saja Nak Mirza. Ada apa? Mungkin Ibu juga udah tahu kalau aku sayang banget sama Intan. Dan aku juga sayang banget sama Naila, Bu. Iya, Ibu tahu. Lalu? Kalau boleh, aku mau mengutarakan sesuatu, Bu. Iya, sampaikan saja, Nak. Aku mau apa? melamar dan menikahi Naila, Bu. Nak Mirza mau menikahi Naila. Iya, Bu. Aku pikir Naila butuh sosok laki-laki yang bisa melindungi dan menjaga dia, Bu. Dan Intan juga butuh sosok seorang ayah, Bu. Kamu udah gila ya? Berani-beraninya kamu datang ke rumah ini dan kamu mau melamar saya? Naila. Kau pikir bapaknya anak saya udah gak ada? Suamiku masih ada, masih hidup. Dan kamu datang ke sini mau menikahi aku? Ya gila kamu ya. Kau pergi sekarang. Pergi. Aku gak mau lihat muka kamu lagi. Kamu kira aku mau nikah sama kamu? Kau pikir kamu tuh siapa? Kau bapaknya anakku. Iya.
ada soal yang kamu nggak bisa. Iya nih, nomor 3 susah. Coba kau lihat. Nih, cara kayak gini nih. Kamu liatin aku ya. Makasih ya. Sama-sama Tiara. Anak-anak, minggu depan sekolah kita akan mengadakan pekan budaya. Nah, sekarang masing-masing kelas harus menyiapkan makanan daerah dan permainan daerah tersebut. Nah, Ibu akan membagikan undangan untuk orang tua kalian ya, supaya bisa datang ke acara pesta budaya tersebut. Tiara, pekan budaya itu apa ya? Setiap tahun, sekolah kita selalu ngadain acara buat memperkenalkan kebudayaan di Indonesia. Terus nanti ada yang pakai baju adat dari daerah lain, makanannya, sama mainannya. Nanti juga orang tua kita datang. Pokoknya seru banget deh. Tiara dan orang tua kamu ya. Iya. Tapi mamaku pasti nggak bakalan bisa datang. Kalau sakitnya mamaku mat di sekolah gimana? Udah, kamu tenang aja ya, jangan sedih. Nanti papa aku datang kok buat waliin kita berdua. Ya, anggap aja papa aku kayak papaku sendiri. Kan mama kamu anggap aku kayak anaknya sendiri, ya kan? Beneran? Aku boleh nganggap papa kamu kayak papaku? Boleh dong, masa nggak boleh sih? Papa aku kan juga suka sama kamu. Papa aku juga suka bantuin kamu kan? Karena papa aku juga nganggap kamu kayak anaknya sendiri. Makasih ya Tiara. Naila, kamu tidak usah marah. Mirsa itu baik sekali sama kita. Dia sudah seperti keluarga sendiri. Bahkan ibu sudah menganggap dia seperti anak ibu. Bu, tapi aku masih punya suami, Bu. Seharusnya Mirza itu nggak lancang kayak gitu. Sampai kapan kamu akan terus mengharapkan Ardi? Dia sudah melupakan kamu. Harusnya kamu juga melupakan dia. Pokoknya aku nggak mau ngeliat Mirza ada di rumah ini lagi. Nay, Mirsa itu banyak menolong Intan. Maksud Ibu Tiara. Nggak ada salahnya kan? Dia melamar kamu. Jadi Ibu sama Tiara kerja sama Mirza. Bu, sampai kapanpun aku nggak akan menikahi Mirza, Bu. Aku masih punya suami, Bu. Suami aku masih hidup. Dan dia masih sering nemuin Tiara. Ya tapi suami kamu tidak pernah datang. Dan kamu harus melanjutkan hidup kamu, Naila. Aku tahu, Bu. Mas Ardi masih marah sama aku. Tapi aku yakin Mas Ardi akan datang ke sini, Bu, nemuin aku, Bu. Dan sampai kapanpun aku nggak akan menikah dengan siapapun. Assalamualaikum Mirza. Waalaikumsalam Ustaz. Kamu lagi ada masalah apa? Kelihatannya kusut sekali. Aku udah ikutin sarannya Pak Ustaz. Buat nemuin Bu Narsi dan ngelamar Naila. Tapi saat aku ngomong sama Bu Narsi, Naila dengar Pak Ustaz. Dia emosi dengar semuanya. Dia marah Pak Ustaz. Dia ngusir aku Pak Ustaz. Dan Naila gak sudi ketemu sama aku lagi Pak Ustaz. Tenang dulu, kamu jangan putus asa, jangan larut dalam kesedihan. Saya yakin suatu saat nanti Naila bisa menerima kehadiran kamu di rumahnya lagi. Kamu yang harus yang sabar dan banyak istighfar.
Seiring dengan jalannya waktu, Naila akan semakin membaik dan semua akan baik-baik saja. Enggak, Pak Ustadz. Semuanya nggak bisa baik-baik aja, Pak Ustadz. Aku udah ngelakuin kesalahan besar, Pak Ustadz. Kesalahan yang nggak mungkin bisa dimaafin. Aku tuh bener-bener nyesel, Pak Ustadz. Dan aku tuh pantas dapat semuanya, Pak Ustadz. Ini hukuman buat aku, Pak Ustadz. Kenapa kamu bicara seperti itu? Bukannya kamu sudah berjanji mau bertobat dan mau berubah? Yang nyebabin penderitaan Naila dan keluarganya itu aku, Pak Ustadz. Saya nggak punya uang. Ibu. Naila kabur, masih. Naila kabur. Astagfirullahaladzim. Seharusnya saya tidak boleh menghakimi kamu. Emosi dengar cerita kamu. Tapi apa yang kamu lakukan itu sangat membahayakan. Apa kamu tidak takut dengan murka Allah? Aku tahu, Pak Ustadz. Aku ini orang jahat, Pak Ustadz. Aku ini orang hina, Pak Ustadz. Emang aku tuh nggak pantas buat dimaafin. Aku tuh nggak pantas, Pak Ustadz. Maafkan saya telah berkata kasar sama kamu. Kamu harus benar-benar bertobat dengan taubatan nasuha. Mohon ampun kepada Allah. Ingat satu hal lagi. Kamu tidak akan bisa menikahi Naila sebelum suaminya menceraikan dia. Aku nggak pantas buat kamu, Nay. Aku nggak pantas nikahin kamu. Aku udah terlalu jahat buat kamu, Nay. Bahkan anakku juga nggak perlu tahu siapa ayah kandung. Tiara, aku belum pernah ikut pekan budaya loh. Kayaknya sih seru. Aku nggak sabar buat nanti. Pekan budaya itu seru kok. Kau pasti suka. Terus nanti kita bisa nyobain makanan dari berbagai macam daerah. Ya, berarti aku nggak bisa jualan dong di sekolah. Intan, kamu tuh yang dipikirin jualan mulu deh. Main-main dong. Yaudah, ayo masuk. Ayo. Yang kenapa, Yang? Yang kenapa nangis? Yang ada masalah? Ya, coba ceritain ke Intan. Mama kamu kumat lagi, Tan. Tadi nangis terus histeris. Intan, Tiara, jangan masuk ke kamar. Mamamu lagi tidur. Jadi Mama udah tenang. Ya. Setelah Eyang bujuk-bujuk, akhirnya mama kamu bisa tenang. Intan! Intan! Intan mau kemana? Apa ini?
Ih, Om Mirza! Intan, Tiara. Tiara sama Intan baik-baik aja. Mama nggak apa-apa kan? Iya Om, kata Eyang Mama sakitnya kumat lagi. Terus dia nangis histeris. Pasti gara-gara tadi gua ngelamar Naila. Makanya sakitnya kumat lagi. Oh ya, aku mau ngingetin ke Om. Kalau besok itu jadwal untuk Mama periksa. Bagaimana ini? Naila pasti nggak mau pergi sama aku. Tapi apa ya alasan aku buat nolak nganterin Naila? Jangan sampai Intan curiga. Om Mirza, kok Om diem aja sih? Om bisa kan nganter Tante Naila ke dokter? Aduh, Intan, Tiara, kebetulan Om Mirza lagi gak enak badan, lagi mau demam. Jadi nggak bisa nganterin mamanya Intan besok. Gini aja, nanti Om pesenin taksi aja buat nganterin mamanya Intan ke dokter ya. Ya udah deh Om, makasih ya. Intan, kamu tenang aja ya. Besok aku minta papa aku kok buat nganterin mama kamu. Beneran Tiara? Bener, makasih ya. Iya sama-sama. Syukur ada yang bisa nganter Naila ke dokter. Ya udah Om, aku pulang dulu ya. Iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya Om. Papa, mana ya? Papa. Sayang, ada apa? Pak, tadi mamanya Intan kumat lagi. Jadi besok Intan mau bawa mamanya ke rumah sakit buat kontrol, Pak. Papa bisa kan nganterin mamanya Intan, Pak? Besok sih kerjaan Papa udah nggak banyak kayaknya, terus nggak ada janji meeting. Oke, Papa bisa antar Mama Intan ke dokter. Jadi kita berangkat bareng-bareng ya, Pak? Kita? Memangnya kamu sama Intan nggak sekolah? Papa lupa ya, ini kan hari Sabtu, Pak. Besok hari Minggu. Jadi Papa nggak perlu ngantor. Astaga, Papa lupa ya. Oke, gini, Intan udah buat janji sama dokternya? Udah, Pak. Good. Kalau gitu besok pagi-pagi kita jemput Intan sama mamanya. Habis itu kita langsung ke rumah sakit. Beneran, Pak? Makasih ya, Pak. Nah, sekarang kita kontrol ke dokter ya. Biar Mama cepet sembuh. Mama kan gak sakit, sayang. Aku tahu, tapi kalau Mama kontrol ke dokter, Mama lebih sehat. Kita mau pada Mama lebih kelihatan bugar. Mama mau kan? Kita? Emangnya siapa lagi? Tiara, Ma. Tiara cantik. Dia itu udah nganggap Mama kayak ibunya sendiri. Bener kamu. Tiara cantik nganggap Mama seperti ibunya sendiri. Iya, Ma. Sayang, sebentar. Kenapa, Pak? Sebentar ya. Ya, pagi. Gimana sih? Ini kan hari libur. Cari waktu lain lah. Atau kan suruh wakilin? Oh, gitu. Ya udah. Suruh tunggu kok gitu. Ya. Kenapa, Pak? Sayang, Papa minta maaf ya. Papa tuh punya temen bule. Nah, dia harus pulang malam ini. Papa masih punya urusan bisnis sama dia yang belum selesai. Sekarang harus Papa temuin dia. Ya, Papa kan udah janji sama Tiara mau nganterin mamanya Intan ke dokter. Kok gimana sih? Iya sayang, Papa tahu. Gini ya deh. Kamu berangkat duluan sama supir. Nanti kalau Papa selesai cepet, Papa susul naik taksi. Beneran ya? Mudah-mudahan kalau Papa selesai cepet. Ah, Papa. Yaudah kamu pergi ya, ntar ya Iya, sendiri ya. Pak. Dadah. Dadah, Pak. Salam buat Mama Intan ya. Ya. Setelah nanti Mama pulang dari dokter, pasti Mama cepat sembuh. Iya, Tante. Tante, kita berangkat sekarang yuk. Supir aku udah nunggu tuh di depan.
Ayo, ayo. Ayo Tante. Ayo lah. Ayo. Mereka pasti pergi ke rumah sakit memeriksakan Naila. Temannya Intan itu baik sekali. Sepertinya anaknya Naila dan Ardi mungkin juga sudah sebesar dia. Wajahnya seperti apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak Mirza. Bu, tadi barusan aku lihat Naila sama Intan pergi ya Bu. Mau ke rumah sakit buat kontrol ya Bu. Iya, temannya Intan itu baik sekali loh Nak Mirza. Sudah menganggap Intan dan Naila itu seperti keluarganya sendiri. Syukur kalau kayak gitu Bu. Ada anak itu yang nolong keluarganya Ibu. Iya. Aku jadi sedikit lebih tenang. Bu, buat sementara ini aku mau menjauh dari keluarganya Ibu. Terutama sama Naila, Bu. Aku nggak mau Naila nganggap aku tuh mengganggu kehidupannya dia, Bu. Intan, kau tenang aja ya. Mama kamu lagi diperiksa kok. Jadi aku yakin mama kamu pasti baik-baik aja. Iya Tiara, makasih ya Tiara. Jadi apa yang membuat ibu tiba-tiba marah? Ada seorang laki-laki datang ke rumah saya. Dia melamar dan ingin menikahi saya, Dok. Padahal saya masih punya suami. Lalu suami ibu sekarang tinggal di mana? Di rumahnya. Jadi maksudnya ibu sama suami ibu nggak tinggal satu rumah? Kenapa kalian nggak bisa tinggal bersama? Ya sudah, ibu nggak perlu jawab pertanyaan saya kalau emang ibu nggak mau. Suami saya masih marah sama saya sekarang. Tapi bukan berarti dia nggak mencintai saya kan, Dok? Aku harus buru-buru nemuin Intan. Untungnya tadi meetingnya dekat sini. Mama! Mama udah selesai diperiksanya? Udah sayang. Ini Mama udah dikasih obat sama dokter. Iya, kamu harus perhatikan ibu kamu waktu minum obat ya. Di kemasannya sudah saya tulis berapa kali sehari. Makasih ya dokter. Tante mau minum ya? Bentar ya Tante, aku ambil minum dulu. Bentar ya. Nih Tante minum dulu nih. Makasih Tiara.
pasti sekarang ada di ruangannya Arman. Aku kesana sekarang aja ya. Mereka pasti sekarang ada di ruangannya Arman. Aku kesana sekarang aja ya. Man, mereka udah datang? Mereka udah pulang, baru saja. Sorry saya terlambat. Tadi ada meeting dulu soalnya. Oh iya, Ardi, mau masuk? Nggak usah lah. Gimana keadaannya, Man? Ya, insya Allah setelah minum obat secara bertahap, dia akan lebih baik. Syukurlah. Tapi yang menjadi perhatian saya adalah Intan. Dia anak kecil yang sangat butuh sekali sosok seorang ibu. Tapi sepertinya ibunya Intan pernah disakiti oleh laki-laki. Dan sudah seharusnya dia menghabiskan waktu bersama anaknya. Ya, saya mengerti. Oh ya, dan satu lagi yang menjadi perhatian saya adalah kelihatannya temannya Intan itu sangat dekat sekali dengan ibunya Intan. Kamu nggak tahu, temennya Intan itu Tiara, anak saya. Oh ya? Jadi temennya Intan itu Tiara, anak kamu, Ardi? Kemana aja kamu? Sampai Tiara segede gitu kamu nggak tengok. Sorry. Mama sekarang minum obat dulu ya. Tante, aku ambil minumnya dulu ya, Tante. Mama istirahat ya. Kata dokter, kalau Mama mau cepet sembuh, Mama harus istirahat. Iya Tante istirahat aja dulu. Kan Tante udah minum obat. Kalau diperhatiin sama kalian berdua, kayaknya akan cepat sembuh. Amin. Iya sayang. Tiara, sebaiknya kita keluar. Mama kan udah tidur. Yaudah yuk. Baiklah anak-anak, sambil kalian mengerjakan tugas, Bapak mau tanya nih, kira-kira kelas ini mau buat apa untuk acara Pekan Budaya nanti? Ada yang punya ide? Pekan budaya itu seru kok. Kau pasti suka. Terus nanti kita bisa nyobain makanan dari berbagai macam daerah. Ya, berarti aku nggak bisa jualan dong di sekolah. Intan, kamu tuh yang dipikirin jualan mulu deh. Main-main dong. Bikin kue buat Pekan Budaya kan pakai uang kas. Kalau Intan yang bikin, dia tetap bisa dapat uang. Karena kita yang beli kue dari dia. Iya, Tiara? Pak, gimana kalau kita jualan kue, tapi kuenya dibikin sama Intan, Pak? Bagus juga. Iya, itu ide yang bagus. Gimana Intan? Kamu sanggup buat kue dalam jumlah yang banyak? Sanggup, Pak. Ya sudah, kalau begitu untuk acara Pekan Budaya nanti kita menjual kue buatan Intan. Aduh, mana ya Om Mirza? Aku nggak ketemu sih. Biasanya kan ada di sekitar sini. Mana ya Om Mirza? Nah, itu teman-temannya Om Mirza. Aku tanya Om,
Om Mirza nggak? Om Mirza? Om Mirza kagak kelihatan dari tadi. Nggak tahu kemana tuh dia. Biasanya kan di sini nongkrong sama Om. Iya dek, biasanya di sini. Tapi beberapa hari ini dia nggak kesini. Oh yaudah, makasih Om. Oh iya deh. Aduh, mana sih? Hah, itu Om Mirza. Om Mirza! Om Mirza! Intan. Udah Pak, kita duluan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Mirza, aku dari tadi nyariin Om Mirza loh. Nyariin Om Mirza. Mama kamu lagi? Enggak Om, tapi aku punya kabar gembira. Kabar gembira? Wah, kabar gembira apa nih? Nanti ada pekan budaya di sekolah. Terus teman-teman setuju kalau nanti pas di pekan budaya aku bikin kue. Wah, bagus dong kalau gitu. Nah, terus Om Mirza bisa bantu apa nih? Tolong beliin bahan-bahan kue ya Om, yang banyak banget. Tadi bilangnya kabar gembira. Itu sih gembira buat Intan, bukan buat Om Mirza. Yaudah, nanti Om beliin ya. Makasih ya Om. Oke, siap. Yaudah, kita pulang yuk. Yuk. Ayo, Say. Iya ini ya. Boleh bikin deh, cakep. Di sekolah ada pekan budaya loh Pak. Kelasnya Tiara juga ikutan. Makanya Tiara harus siap-siap dari sekarang Pak. Pekan budaya? Yang Papa tahu itu seru loh. Ada bazar makanan tradisional, ya kan? Iya Pak. Terus ada permainan-permainan tradisional juga. Tahun lalu yang Papa ingat kalau nggak salah orang tua murid boleh ikutan main. Tahun sekarang gimana? Boleh kok Pak, Papa bener. Makanya Pak, kalau Tiara telah pulang sekolah, Papa nggak usah cariin. Soalnya Tiara lagi sibuk buat nyiapin makanan tradisional sama teman-teman juga Pak. Iya. Ih, ponakan tante yang satu ini nih ya, sesibuk deh. Iya dong Tante, biar tahun ini pekan budaya di kelas Tiara berhasil. Amin. Ini undangannya Pak. Coba, Papa lihat. Ini diundang semua ya? Papa, Oma, Tante Maya juga diundang. Ya udah, kalau gitu Papa usahain. Oma pasti datang. Tante Maya? Tante pasti datang ke acara pekan budaya di sekolah kamu. Jadi semua ikut datang dong? Insya Allah. Yeay datang. Yes. Permisi Mas. Ya. Mas, saya boleh bantu Mas, soalnya saya butuh pekerjaan Mas. Oh ada, coba deh kamu turunin kardus-kardusnya itu dari truk. Iya, makasih Mas. Lihat nih, si preman ini sekarang udah berubah. Emang udah tobat dia? Lah, kenapa emangnya? Hati-hati ngasih kerjaan ke dia. Dia bukan orang baik. Suka meras. Kemarin aja toko gue gacak-gacak sama dia. Ntar duit lu habis lu. Oh, begitu ya? Hei teman-teman, sini pada kumpul sini. Mau tahu nih? Dasar emang nih. Ini preman nih, nggak tahu diri. Dasar preman, sekarang insaf. Insaf juga lo ya preman. Ada lo. Awas lo. Jangan pegang-pegang barang gua, nanti lu maling lagi. Lu lagi diam. Angkatin barang cepat. Kasihan Intan. Acara pekan budaya dia sebentar lagi. Dia nggak akan bisa bikin kue kalau gua nggak bisa beliin bahan-bahan kuenya. Tapi gimana gue bisa beliin bahan-bahan kuenya kalau gua nggak punya duit kayak gini? Gimana caranya kalau aku mau buat kue? Orang bahan-bahannya gini nggak ada. Saya ini dong.
Sebentar ya Tiara. Intan. Iya. Telepon dari Tiara. Halo Tiara. Halo Intan. Kamu kapan mau bikin kue buat pekan budaya nanti? Kalau kamu mau bikin kuenya, nanti aku ke rumah kamu ya. Biar aku bantuin. Kalau Tiara tahu kalau Om Mirza belum beliin bahannya, pasti dia bakal beli bahannya. Aku nggak enak sama Om Mirza. Padahal Om Mirza udah janji mau bantuin aku.